Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita sama-sama bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Sembari juga kita niatkan i'tikaf, kita pelajari kebaikan-kebaikan, kita pelajari ilmu agama. Mudah-mudahan ini semua menjadi asbab diberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian rutin kita yang masih berkaitan dengan permasalahan kewarisan ataupun pembagian harta warisan di dalam Islam. Di dalam fikih kita mengenal ada istilah namanya at-tirkah. Apa itu at-tirkah ataupun at-tarikah? Dalam istilah pengertian ataupun arti yang simpel adalah harta peninggalan. Ataupun at-tirkah itu adalah kullu ma yatrukuhu al-mayyit ba'da wafatihi bi syartin al-milkut tam. Di segala sesuatu yang ditinggalkan oleh almarhum dengan syarat miliknya secara sempurna. Berarti jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kepemilikan secara bersama, ada saham bersama, maka ini harus dipilah di awal sehingga kita mengetahui yang mana benar-benar harta itu dimiliki oleh almarhum. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dari harta peninggalan almarhum ini tidak langsung dibagi-bagikan harta kepada para ahli warisnya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum harta itu difaraidkan ataupun dibagi-bagikan untuk ahli warisnya. Apa kewajiban itu? Yang pertama adalah mu'nah tajhiz al-mayyit, biaya persiapan pemakaman almarhum. Kalau tidak ada yang tanggung, maka diambil daripada harta peninggalan almarhum. Contoh pembelian kafan, transportasi ambulan, tanah kuburan dan lain sebagainya. Kalau di Aceh kita masih banyak tanah wakaf kuburan. Tapi kalau di kota-kota besar mereka harus kapling tanah kuburan sendiri. Maka kalau tidak ada yang menanggungnya, dari harta peninggalan almarhum itu diselesaikan di awal. Kemudian kewajiban yang kedua adalah melunasi hutang-hutang almarhum. Hutang itu ada dua macam. Ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Apa itu hutang berkaitan dengan hak Allah? Contoh, zakat yang belum dikeluarkan. Jadi ketika seseorang ada menyimpan harta ataupun dia menyimpan emas sudah mencapai nisab 85 gram ataupun ada juga pendapat yang lain mengatakan 93,6 gram dan telah mencapai haul 1 tahun, maknanya telah disimpan selama setahun, maka dia diwajibkan untuk membayar 2,5% daripada emas yang dia simpan tersebut. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika sudah mencapai haul, mencapai nisab dan lalu dia belum mengeluarkan zakatnya sampai dia meninggal dunia nanti, maka ini dianggap sebagai hutang berkaitan dengan hak Allah. Dan jangan kita main-main tentang masalah zakat ini, karena zakat ini adalah harta yang wajib dikeluarkan, harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada asnaf tertentu, ya, dengan syarat-syarat tertentu dan rukun-rukun tertentu. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Taubah ayat ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, lalu dia tidak mau berinfak di jalan Allah, dia enggak mau keluarin zakatnya. Apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Kira-kira dapat azab itu kabar gembira ataupun kabar yang enggak menyenangkan, ya. Tentu redaksi dalam Al-Quran ini menunjukkan bahwasanya Allah menghinakan orang tersebut. Jadi berikanlah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Apa azab yang Allah berikan kepadanya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Kelak di hari akhir nanti, emas yang dia simpan itu, kadang ada emas batangan 100 gram lebih, yang disimpan sudah mencapai haul dan mencapai nisab, jelas. Tentu emas ini akan dipanaskan di hari akhir nanti. Ketika dia telah menjadi lempengan emas yang panas, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, akan ditempel dan digosok di 3 bagian anggota tubuh. Di mana? Yang pertama, lempengan emas yang panas tadi diletakkan di dahinya, karena dia sudah tahu itu wajib zakat, tapi dia enggak mau keluarin zakat. Yang kedua, lempengan emas yang panas tadi diletakkan di lambungnya, karena secara tidak langsung dia telah memakan hak asnaf penerima zakat. Ada fakir dan miskin di situ. Ada banyak-banyak, ada 8 golongan asnaf penerima zakat. Jadi ketika dia enggak mau keluarin zakat, seakan-akan dia telah memakan hak mereka. Kemudian di mana nanti? Ditempel di punggungnya di belakang. Lalu Allah katakan, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah ini yang dulu kalian simpan, yang kalian lebih mencintai hal itu daripada taat kepadaku. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah berkaitan, hutang berkaitan dengan hak Allah. Contoh yang lain hutang berkaitan dengan hak Allah adalah nazar yang belum dilaksanakan. Contoh, tatkala seseorang ditimpa musibah sakit, lalu dalam keadaan sakit dia bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau saya sembuh nanti saya akan sumbang 5 juta untuk pembangunan masjid. Saya akan sumbang sekian juta untuk bantuan fakir miskin. Lalu Allah berikan kesembuhan kepadanya. Nah, setelah sembuh, belum sempat dilaksanakan nazarnya, lalu dia meninggal dunia, maka ini dianggap juga hutang berkenaan dengan hak Allah. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang kedua, ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Dalam kita bermuamalah, tentu mungkin ada hutang piutang, maka ini juga harus kita selesaikan di awal daripada harta peninggalan almarhum, ya. Dan hati-hati berkaitan masalah hutang ini, karena Rasulullah SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin akan terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya tersebut. Bahkan jangan kita anggap remeh masalah ini. Orang yang syahid sekalipun, mana syahid ini adalah dia mengorbankan jiwanya, hartanya, waktunya di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai syahid, meninggal dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Yaghfiru lisyahid kulla dzambin. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang syahid. Tapi satu yang enggak diampuni oleh Allah, apa itu? Ad-dain, hutang. Karena hutang ini berkaitan dengan hak manusia. Oh, boleh jadi yang berkaitan dengan hak Allah, Allah maafkan. Tapi yang berkaitan dengan hak manusia, kita butuh kepada keredaan dan keikhlasan orang tersebut. Maka sering kita mendengar tatkala pelepasan jenazah itu disampaikan, kalau almarhum ada meninggalkan hutang piutang, maka mohon beritahukan kepada kami selaku ahli waris. Kalau hutangnya ini mau dimaafkan, tentu ini menjadi amal jariah bagi si pemberi hutang. Tapi kalau tidak mau dimaafkan, maka mohon beritahukan kepada ahli waris agar mereka bisa menyelesaikannya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini juga penting yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan hutang piutang adalah pencatatan setiap transaksi hutang piutang. Dalam Al-Qur'an tidak ada satupun ayat yang paling panjang. Ketika kita membaca Al-Qur'an, satu halaman itu hanya satu ayat. Biasa kan kita lihat satu halaman Al-Quran itu ada beberapa ayat,
ya. Tapi satu halaman ini hanya satu ayat, dan itu membincangkan tentang masalah hutang piutang dan saksi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan transaksi hutang piutang sampai dengan waktu tertentu, maka tulislah, catatlah. Jadi kita disuruh tulis setiap transaksi pencatatan hutang piutang. Walaupun pencatatan ini tidak wajib, karena nanti ada ikutan setelahnya yang mengatakan walaisa alaikum junahun alla taktubuha, dan tidak mengapa pula jikalau kalian tidak mencatatnya. Tapi ketika sudah Allah perintahkan dalam Al-Quran, tentu ini ada kemaslahatan. Contoh yang sederhana, dan ini terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal seseorang, beberapa hari kemudian datang seseorang ke rumah almarhum ini. Dia ketok pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dibuka sama istri almarhum. "Ada apa, Pak?" Lalu orang tersebut mengatakan, "Saya adalah kawan daripada almarhum. Almarhum dulu ada hutang sama saya 5 juta. Lalu istrinya tanya, "Maaf Pak, ada bukti enggak kalau almarhum ini ada hutang sama Bapak?" "Oh ada, waktu itu dia pinjam uang sama saya." Jadi sehingga ini jadi masalah. Karena kenapa? Tidak ada pencatatan, tidak ada bukti transfer juga, tidak ada. Tidak ada bukti dalam chat WA juga tidak ada. Sehingga ini jadi masalah. Boleh jadi orang datang tadi pura-pura cuma ngaku-ngaku saja ada hutang sama almarhum. Ataupun memang benar sebelumnya memang sudah ada transaksi hutang piutang mereka yang tidak dicatat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu anjuran dalam Al-Quran yang kita disuruh untuk melakukan pencatatan setiap transaksi hutang piutang. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan wasiat. Jadi wasiat ini peruntukannya adalah untuk selain ahli waris. Wasiat untuk anak angkat boleh, wasiat untuk anak tiri boleh, wasiat untuk kemaslahatan umat boleh, untuk masjid, untuk pendidikan agama dan lain sebagainya. Tapi dengan catatan wasiat itu tidak boleh melebihi daripada 1/3 dari total harta peninggalan almarhum. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ini 3 kewajiban ini telah dilaksanakan tadi. Yang pertama, biaya persiapan pemakaman almarhum. Yang kedua, melunasi hutang-hutang almarhum. Dan yang ketiga adalah menjalankan wasiat almarhum. Maka kalau 3 kewajiban ini telah dilaksanakan, baru yang terakhir adalah pembagian harta warisan untuk para ahli warisnya. Karena ingat jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada orang yang langsung bagi harta warisan tetapi belum dilunaskan hutang-hutang almarhum. Ini jadi masalah. Nanti mereka sesama ahli waris saling tolak menolak. Adiknya yang perempuan suruh abangnya, abang saja yang bayar hutang almarhum, karena abang bagiannya 2/1 daripada adik. Jadi sehingga ini jadi masalah. Padahal hutang piutang ini adalah menjadi kewajiban bagi ahli waris untuk melunasi hutang-hutang daripada apa yang tinggalkan oleh almarhum. Maka ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban yang perlu kita ketahui berkaitan dengan harta peninggalan almarhum. Jangan sampai kita tidak melaksanakannya, karena sekali lagi, kalaupun kadang-kadang hutangnya itu ataupun ada harta peninggalan almarhum pas untuk membayar hutang, tidak ada sisa harta yang lain, maka di sana tidak berlaku masalah warisan. Karena kewajiban ini adalah alat tertib secara berurutan. Tajhiz mayit dulu. Yang kedua adalah lunaskan hutang-hutang almarhum. Oh, kalau hartanya sudah habis untuk melunasi hutang almarhum, maka tidak berlaku lagi wasiat almarhum, tidak berlaku lagi faraid untuk para ahli warisnya, karena harta sudah habis dilaksanakan untuk melunasi hutang-hutang almarhum. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan, ilmu yang sedikit ini tentu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi bicara tentang masalah warisan, berarti kita bicara tentang masalah hak. Tentu jangan sampai kita menzalimi hak ahli waris, apalagi menzalimi hak orang-orang yang pernah memberikan hutang kepada almarhum. Karena pada sejatinya ketika seseorang memberikan hutang lalu dia tidak mau membayarnya, maka ini adalah termasuk zalim, padahal dia mampu untuk membayarnya. Rasulullah mengatakan matlul ghani zulmun, menunda-nunda membayar hutang padahal dia sanggup untuk membayarnya adalah salah satu bentuk
kezaliman. Mudah-mudahan kita terhindar daripada hal-hal yang demikian, dan apa yang telah kita sampaikan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.